Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 ada 3 bagian penting dalam perikop itu, yaitu yang pertama adalah isi permohonan Salomo. Salomo agar diberikan hikmat untuk membedakan apa yang benar dan yang jahat sehingga dapat menjadi hakim bagi umat Tuhan yang banyak. Salomo tidak memohon untuk kesenangannya sendiri, tetapi untuk keperluan bangsanya. Yang kedua, alasan dari permohonan Salomo adalah pengalamannya sendiri melihat kasih setia Allah yang besar kepada Daud ayahnya. Kasih setia itu harus berlanjut pada dirinya sehingga sekarang ia duduk di tahta sebagai raja Israel. Selain itu, alasan permohonan Salomo adalah pengenalannya akan diri Allah sebagai solusi untuk mengatasi budaya pikir pragmatis dan instan. Salomo menjadi teladan melalui pilihannya untuk memohon hikmat Tuhan. Permohonan itu diarahkan untuk masa depan bangsanya, bukan untuk kesenangan sesaat bagi dirinya sendiri. Hidup seturut visi kerajaan Allah bukanlah hal yang mudah, tetapi orang percaya tidak perlu cemas sebab Allah berjanji untuk menyertai dengan bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Meski mungkin tampak kecil dan sepele, kerjakan saja bagian kita sebagai orang percaya, dan kuasa kerajaan Allah akan mengubahnya menjadi hal luar biasa dan memiliki dampak yang besar. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita juga akan memilih, mungkin telah memilih ya kita, majelis yang baru. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengenal mereka, tetapi mungkin juga ada yang dalam tanda kutip tidak mengetahui bahwa mereka mungkin karena berkegiatannya terbatas sehingga tidak semua dari kita mengenal mereka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal pelayanan, apalagi menjadi majelis di gereja kita banyak mengalami kendala, terutama karena memang SDM kita terbatas sehingga seringkali menjadi majelis adalah mengulang-ulang yang telah lalu-lalu dan akan menjadi majelis lagi. Tapi puji syukur sampai pada saat ini mengalami banyak perubahan sehingga majelis silih berganti, sehingga nantinya diharapkan bahwa kita semua dapat menjadi majelis dan mengerti kedalaman keadaan dari gereja kita Bumi Indah. Bapak Ibu yang terkasih, memang mungkin sebagai pelayan Tuhan banyak hal yang belum kita ketahui, tapi percayalah bahwa kita semua akan diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan, dengan hikmat seperti yang Salomo minta. Apabila kita terus berjalan dengan visi Tuhan Allah, sehingga kita senantiasa menggali kemampuan kita, menerima masukan dari mungkin dari senior kita ataupun dari rekan-rekan majelis kita yang lainnya, sehingga kita bersama-sama dapat memajukan gereja kita dan menjadikan gereja kita bertumbuh, tidak hanya seperti saat ini juga, tapi akan menjadi lebih berkembang lagi, karena kita melihat bahwa pemuda-pemuda di kita juga bertumbuh dengan baik, sehingga mereka nantinya mendapatkan kita yang sudah lanjut usia, dan mereka dapat menerima tanggung jawabnya sebagai majelis dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa hal ini adalah bukan suatu kebetulan, karena Tuhan telah merancangkan. Karena sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan telah menuliskan kapan kita akan diutus oleh Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi majelis, sehingga kita pun dapat menerima hal ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa pelayanan kita seberapapun itu tidak menjadi sia-sia, karena Tuhanlah saja yang menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kadang kita sebagai anak Tuhan pada masa kini, kita kurang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita kadang-kadang berpikir hanya pragmatis saja, hanya kita melihat hasilnya saja, tidak melihat apa yang telah kita alami selama ini,
bahwa kita dalam menjalankan kehidupan bergereja mengalami jatuh bangun, dan kita terus berjalan bertumbuh karena kita semua berjalan seturut dengan kehendak Allah saja. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kita dalam Matius tadi jelas sekali bahwa walaupun kita adalah biji sesawi ataupun biji yang sangat kecil, tetapi apabila Tuhan telah berkehendak sehingga biji sesawi itu dapat tumbuh menjadi sayuran, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia juga, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, sehingga kita mengetahui bahwa hal kerajaan surga itu adalah seumpama seorang perempuan yang mengambil ragi dan mengadukannya kepada 3 sukat sehingga menjadi khamir seluruhnya. Walaupun ragi itu adalah hal yang sedikit, tetapi apabila kita menyampurkannya dengan hikmat Tuhan, akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan dalam membangun diri kita untuk senantiasa berjalan dalam visi Tuhan Allah, sehingga kita selalu mengucap syukur bahwa penyertaan Allah berserta kita sampai saat ini. Walaupun keadaan kita saat ini juga kurang baik, tetapi kita percaya bahwa semua ini akan berlalu karena Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kerajaan Tuhan di bumi indah ini semakin bermulia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Raja Salomo tadi bisa memutuskan untuk memohon hal yang baik kepada Allah seperti itu. Yang pertama, Salomo telah mencatat dalam pengalaman dan pengamatannya bahwa di masa lalu Allah telah melimpahkan kasih setia kepada Daud ayahnya, dan sekarang mendudukannya sebagai raja. Yang kedua, sekarang sebagai raja, Salomo menyadari bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman. Yang ketiga, Salomo mengetahui bahwa tantangan tugasnya di masa depan sebagai raja yang harus membawa keadilan bagi rakyatnya yang amat banyak sangatlah berat. Seperti tugas panggilan gereja pada majelis pada saat ini yang sudah kita pilih, kita perlu belajar bahwa masa lalu kita seperti apa, kemudian kita mempelajari masa kini yang terjadi, sehingga kita mengerti segala permasalahan kita, dan kita dapat bersama-sama membangun kehidupan bergereja, sehingga dapat menjadi acuan baru bagi kita untuk selalu menjalankan kehidupan bergereja dengan baik. Walaupun apalah kita, mungkin kita dari kalangan yang mungkin tidak besar seperti saudara-saudara yang lainnya, tapi percayalah bahwa kita apabila melakukan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan, berikan hikmat oleh Tuhan Allah, kita akan berdampak besar dalam pelayanan kita, dan kita semakin dikuatkan oleh karena kita selalu memohon kepada Tuhan untuk menyertai dan memberkati pelayanan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memandang permohonan Salomo sebagai hal yang baik, sehingga Allah memberikan apa yang dimohon Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat bijaksana. Bahkan di muka bumi ini belum pernah ada dan tidak akan pernah ada raja yang melampaui hikmat Salomo. Melalui kisah Salomo ini kita belajar untuk tidak mengambil keputusan dalam hidup berdasarkan hal-hal yang sifatnya pragmatis dan instan. Setiap orang percaya harus hidup berdasarkan visi kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran seturut dengan kehendak Allah. Tidak hanya mengejar kesenangan pribadi yang hanya sesaat, tapi melihat kepentingan masa depan yang lebih besar. Dengan demikian, keberadaan orang percaya dapat menjadi berkat dengan menginspirasi orang banyak, dan melalui teladan kebaikan dan ketaatan pada firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, sehingga kita bersama-sama dapat memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Walaupun keadaan kita tidak baik, tapi kita percaya bahwa melalui kehadiran kita di ibadah pada saat ini dan saat-saat yang akan datang, kita semua dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi, dan menjadikan kehidupan bergereja kita menjadi lebih bertumbuh lagi, karena Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai alat-alat Tuhan yang menjalankan visi kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita
sekarang sampai selama-lamanya. Amin.